Oke teman-teman, kali ini saya akan memperlihatkan video repair kemarin ya, proses pengecatan ulang Isuzu Panther. Ini merupakan hasil cat yang sudah saya finishing atau sudah saya kompon, jadi tinggal ambil ya. Ini spet full, gas full ya, separuh body sisi kiri ya. Sebelumnya cat ini banyak yang retak dan muncul bintik-bintik karena sudah termakan usia, jadi perlu repair ulang untuk mengembalikannya kembali kinclong dan menarik dipandang. Untuk estimasi biaya ini kemarin spet samping ini ya, dari atas sampai belakang ini kena 2 jutaan. Untuk video selanjutnya atau proses pengecatannya kita simak video berikut ini. Ini merupakan proses pengecatannya ya. Untuk cat ini saya pakai jenis cat Pio, cat oplos, jadi warnanya sama dengan cat lama. Dengan menggunakan cat Pio, warna cat akan terlihat lebih matang, tidak cepat pudar atau berubah meski dalam cuaca ekstrim sekalipun atau sering terpapar sinar matahari ya. Jadi meski agak mahal namun sebanding dengan kualitas cat yang didapat. Jadi saran kami, jika teman-teman ingin mengecat sendiri, kami sarankan menggunakan jenis cat Pio ya. Meski mahal namun sebanding dengan kualitas yang kita dapat. Untuk cat, untuk thinner untuk pengencer cat ini saya menggunakan jenis thinner Pio juga ya, jenis thinner bakar. Dengan menggunakan thinner bakar, hasil pengecatan akan lebih halus ya, terlihat lembut seperti cat ori pabrik ya. Sebenarnya pakai thinner A atau thinner HG atau thinner super juga bisa, hanya saja hasil cat nanti cenderung kasar ya. Jadi saat dipernis, permukaan cat terlihat cenderung kasar atau terlihat lebih besar-besar. Jadi agar lebih halus, teman-teman bisa menggunakan jenis cat Pio atau maksudnya untuk cat, teman-teman wajib menggunakan thinner Pio agar hasil cat nanti lebih halus dan mengkilap. Untuk cat inti, teman-teman bisa mengaplikasikan 3-4 lapis ya hingga rata dan kena ke seluruh objek. Sementara untuk spray gun yang saya gunakan ini tipe F75 tabung atas dari Vibro dengan ukuran nozzle 0,8. Agar hasil cat tidak bintik-bintik atau berlubang, sebelum melakukan proses pengecatan, teman-teman wajib mengetap kompresor ya, atau mengeluarkan air yang ada di tabung kompresor, sehingga saat pengecatan air tidak akan ikut tercampur cat yang menyebabkan cat bolong-bolong. Untuk waktu pengerjaan ini kemarin sekitar 13 hari ya Mas Bro. Jadi jika teman-teman tertarik, bisa mampir ke bengkel auto klinik yang kami kelola langsung. Ini merupakan tahap clear coat ya, atau tahap pernis. Untuk pernis saya juga menggunakan jenis Pio ya, atau jenis HS, sehingga hasil cat terlihat
Whitlock kilap basah, tahan lama dan tahan dalam cuaca ekstrim. Tentu clear HS lebih unggul daripada clear MS atau clear biasa yang harganya 100 ribuan ya. Untuk clear ini saya pakai Nippon Neck HS ya, dari Thailand langsung untuk lapisan clear coatnya. Sementara untuk campuran thinnernya atau thinner untuk clearnya ini juga sama, saya menggunakan jenis PU ya, sehingga hasil pengecatan akan lebih mengkilap dan awet serta tekstur yang lebih halus. Jika menggunakan thinner Cobra atau thinner HG atau thinner Super, hasil clear coatnya nanti kurang begitu bagus ya, atau lebih unggul menggunakan jenis cat PU atau jenis thinner PU ya. Jadi saya tekankan kembali, untuk clear coat teman-teman menggunakan jenis thinner PU ya. Pokoknya untuk clear wajib thinner PU, sehingga hasil pengecatan yang kamu dapat akan lebih mengkilap. Untuk spray gunnya ini saya pakai tipe F100 ya, dengan ukuran nozzle 0,1. Saran kami untuk clear coat gunakan spray gun sendiri ya. Jadi untuk spray gun cat dan spray gun clear coat kita sendirikan fungsinya. Jadi untuk clear, jadi spray gun untuk clear khusus untuk clear, tidak bisa dicampur cat agar hasil clear coat terlihat lebih bening ya. Ini adalah lapisan yang kedua ya, sudah terlihat kilap. Kita aplikasikan clear pada lapisan pertama, cara tipis-tipis terlebih dahulu dengan jarak pengecatan sekitar 10-15 cm dari objek tersebut. Pada lapis kedua dan ketiga, tekan spray gun agak dalam sehingga hasil pernis nanti akan mengkilap, tidak bertekstur kulit jeruk. Dan ini merupakan lapis yang ketiga ya. Saya tekan spray gun ini lebih dalam lagi untuk menghasilkan glossy yang tinggi. Hati-hati ya teman-teman jika saat proses clear coat ini ya. Asalnya jika gerakan terlalu lambat atau spray gun terlalu dekat, clear coat akan rawan meleleh ya. Tentu jika leleh, hasil pengecatan akan kurang maksimal atau bisa dikatakan gagal ya. Aplikasikan secara hati-hati dengan tenang ya. Lapis ketiga ini kita tunggu clear selama 3-4 hari ya. Setelah clear keras, baru kita proses selanjutnya, yaitu proses poles untuk menghilangkan tekstur kulit jeruk sekaligus menghaluskan dan menggelapkannya. Ini adalah hasil repair kemarin Isuzu Panther ya. Demikian video ini, semoga bisa menghibur dan bisa teman-teman pelajari untuk proses pengecatan sendiri. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung chat di kolom komentar ya seputar pengecatan. Nanti akan saya jawab semampu dan sepengetahuan saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.